tentang aljabar boolean dan fungsi boolean. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah dan definisi aljabar boolean. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat serupa, yaitu perhatikan kemiripan hukum aljabar dan hukum-hukum aljabar himpunan. Aturan dasar matematika ini membentuk struktur matematika yang disebut dengan aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang matematika yang berfokus pada operasi logika menggunakan dua nilai utama, yaitu 0 atau false dan 1 atau true. Konsep ini digunakan untuk memodelkan logika dan operasi dalam sistem digital, sirkuit elektronik, serta pemrograman komputer. Yang kedua, hukum-hukum aljabar boolean. Ada beberapa hukum-hukum yang terdapat dalam aljabar boolean, yaitu ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, dan ada hukum komutatif, asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Yang ketiga yaitu ada fungsi boolean. Contoh-contoh fungsi boolean, misalnya fx sama dengan x, f dalam kurung x, y sama dengan x aksen y ditambah x y aksen ditambah y aksen. F dalam kurung x, y sama dengan x aksen y aksen. F dalam kurung x, y sama dengan dalam kurung x tambah y aksen. F dalam kurung x, y, z sama dengan x, y, z aksen. Setiap perubahan di dalam fungsi boolean, termasuk dalam bentuk komplementnya, disebut literal. Fungsi h dalam kurung x, y, z sama dengan x, y, z aksen, terdiri dari tiga buah literal, yaitu x, y, dan z aksen. Jika diberikan nilai, misal x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0, maka nilai fungsinya yaitu h dalam kurung 1,1,0 atau sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 aksen, atau sama dengan 1 dikali 1 dikali dalam kurung 1, atau sama dengan 1 dikali 1, atau sama dengan 1. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang operasi dasar aljabar boolean. Nah, operasi dasar aljabar boolean meliputi yang pertama, operasi not atau negasi. Membalikan nilai binar input. Jika input bernilai 0, maka outputnya akan menjadi 1 dan sebaliknya. Operasi ini hanya membutuhkan satu input dan menghasilkan satu output. Notasi operasi not biasanya ditulis sebagai A aksen atau negasi A yang menyatakan bahwa nilai output adalah kebalikan dari nilai input. Operasi ini digunakan untuk melengkapi logika dalam berbagai sistem digital. Yang kedua ada operasi AND. Operasi AND menghasilkan nilai 1 hanya jika semua inputnya bernilai 1. Jika salah satu atau semua input bernilai 0, maka output akan menjadi 0. Operasi ini membutuhkan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Notasi operasi AND sering ditulis sebagai A kali B atau A irisan B. Operasi AND banyak digunakan untuk memeriksa kondisi di mana semua syarat harus terpenuhi dalam logika sistem. Yang ketiga ada operasi OR. Operasi OR menghasilkan nilai 1 jika salah satu atau lebih inputnya bernilai 1. Output akan bernilai 0 hanya jika semua inputnya bernilai 0. Operasi ini memodelkan logika atau dalam sistem di mana kondisi terpenuhi jika salah satu syarat benar. Notasi untuk operasi OR adalah A plus B atau A OR B yang menggunakan sifat atau dalam logika boolean. Berikutnya ada operasi NAND. Operasi NAND adalah kombinasi dari operasi AND dan NOT. Output dari operasi ini adalah kebalikan dari hasil operasi AND. Artinya, output akan bernilai 1 jika hasil operasi AND adalah 0 dan sebaliknya. Operasi ini membutuhkan 2 atau lebih input dan menghasilkan satu output. Notasi operasi NAND ditulis sebagai A kali B atau NAND A NB. Operasi ini sering digunakan dalam desain sirkuit digital karena fleksibelnya dalam membangun berbagai fungsi logika lainnya. Berikutnya ada operasi NOR. Operasi NOR adalah kebalikan dari operasi OR. Outputnya hanya akan bernilai 1 jika semua input bernilai 0. Dan terdapat beberapa gerbang logika lainnya yang akan ditampilkan di sini.
Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang gerbang logika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang sangat fundamental dalam dunia elektronika dan komputer, yaitu gerbang logika. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam pembuatan sirkuit digital yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari komputer, smartphone, hingga perangkat pintar lainnya. Pada poin pertama, apa itu gerbang logika? Nah, gerbang logika adalah blok bangunan utama dalam sistem digital. Gerbang ini menerima input berupa sinyal digital yaitu angka 0 dan 1 dan menghasilkan output sesuai dengan operasi logika yang diterapkan. Contohnya, gerbang ini digunakan untuk memproses data di dalam prosesor komputer. Pada poin kedua, yaitu jenis-jenis gerbang logika. Nah, gerbang logika terdiri dari berbagai jenis yang masing-masing memiliki fungsi unik. Beberapa yang paling umum adalah gerbang AND, OR, NOT. Nah, gerbang AND di mana output hanya bernilai 1 jika semua inputnya 1. Gerbang OR yang outputnya akan 1 jika salah satu outputnya bernilai 1. Dan gerbang NOT yang membalikkan inputnya. Ada beberapa gerbang-gerbang lainnya, misalkan gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan terakhir itu XNOR. Nah, pada gerbang NAND adalah kombinasi dari AND dan NOT. Outputnya adalah kebalikan dari output gerbang AND. Artinya, output hanya akan 0 jika semua inputnya bernilai 1 dan akan 1 dalam kondisi lainnya. Pada gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Outputnya hanya akan 1 jika semua input bernilai 0. Dalam kondisi lain, outputnya akan 0. Pada gerbang SOR menghasilkan output 1 jika hanya satu dari input bernilai 1, tetapi 0 jika kedua inputnya bernilai sama. Dan yang terakhir adalah XNOR, kebalikan dari SOR. Outputnya adalah 1 jika kedua input bernilai sama, baik 0 maupun 1. Nah, pada poin ketiga yaitu penerapan gerbang logika. Gerbang logika tidak hanya konsep teoritis, mereka digunakan dalam pembuatan prosesor, sistem kontrol mesin, dan bahkan algoritma sederhana dalam kecerdasan buatan. Dengan memahami gerbang logika, kita membuka pintu untuk mengerti bagaimana teknologi digital bekerja. Konsep ini adalah dasar dari semua perangkat modern yang kita gunakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu peta Karnaugh atau yang biasa disebut dengan Karnaugh Map. Karnaugh Map adalah alat grafis yang dapat menyederhanakan atau memvisualisasikan nilai dari suatu ekspresi logika dalam bidang teori logika dan elektronika digital. Dikembangkan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1633. K-Map membantu menyederhanakan fungsi boolean agar kita dapat mengetahui nilai-nilai dari suatu tabel kebenaran itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik dari peta Karnaugh. Berbasis tabel, K-Map ini adalah bentuk matriks atau sebuah grid di mana setiap sel mempresentasikan kombinasi nilai variabel dan angkanya. Dan pada peta Karnaugh ini sendiri terdapat beberapa matriks yaitu 2x2, 3x3, 4x4, 8x4, 8x8 dan seterusnya. Kemudian untuk penempatan variabelnya, kolom dan baris diberi label berdasarkan nilai binarnya. Dengan aturan gray kode ini, hanya satu bit berubah antara sel yang berdekatan. Kemudian, peta Karnaugh ini bertujuan untuk menyederhanakan ekspresi boolean untuk desain sirkuit minimalis. Kemudian, mengidentifikasi pola seperti ini, yaitu group of first untuk sum of product dan group of zeros untuk product of sums. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rangkaian pada aljabar boolean. Rangkaian pada aljabar boolean adalah representasi fisik dari ekspresi atau fungsi logika yang dinyatakan menggunakan aljabar boolean. Rangkaian ini terdiri dari gerbang logika yang saling terhubung untuk mengolah sinyal binar 0 dan 1. Rangkaian aljabar boolean digunakan dalam sistem digital untuk menentukan hubungan
antara input dan output suatu sistem seperti pada komputer, kalkulator, dan perangkat elektronik lainnya. Jenis-jenis rangkaian aljabar boolean. Jenis rangkaian aljabar boolean terdiri dari dua. Yang pertama yaitu rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian logika di mana output hanya tergantung pada kombinasi input saat itu tanpa memori atau keadaan sebelumnya. Adapun ciri-cirinya yaitu tidak memiliki elemen penyimpanan. Setiap kombinasi input memiliki output yang unik dan relasi logika antara input dan output direpresentasikan dalam bentuk fungsi boolean. Yang kedua itu rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika di mana output bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya. Rangkaian ini menggunakan elemen penyimpanan untuk menyimpan informasi. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki elemen penyimpanan seperti flip-flop. Output adalah fungsi dari input saat ini dan status sebelumnya dan dapat digunakan untuk operasi yang membutuhkan memori.